Hai badminton fans, jumpa lagi di Badminton TV. Kali ini di segmen Rangers Update, kita bakal kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu pelatih Naga Api julukannya. Kita sambut Coach Heri Manfirngadi. Halo, Ko. Halo juga, Halo Kak Eri. halo. Nah, itu dia. Nah, selain ada Ko Heri, hari ini aku juga ditemenin sama Mbak Yuni Kartika. Hai, Mbak. Yes, sweet, hi. Ada Nafila juga. Halo, Naf. Hai badminton fans. Pertama-tama aku mau nanya dulu nih sama Ko Heri. Ko, gimana kabar dari karantina? Sekarang masih di karantina ya, Ko, sepulang dari All England? Ya, masih karantina ini hari ke berapa ya? Senin, Selasa, hari keempat karantina di hotel. Kok karantina tuh kan nggak boleh kemana-mana. Kalau pemain kan mungkin stretching gitu. Kalau Ko Heri sebagai pelatih kegiatannya ngapain aja kok sama karantina? Menikmati istirahat. Tidur, nonton, makan ya kok? Ya, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh kemana-mana, ya di kamar aja. Ko Heri tuh ngasih kayak program-program kayak kebugaran gitu juga nggak sih sama anak-anak? Misalnya kasih pesan, di kamar gini-gini ya gitu. Emang mau persiapan kemana? Untuk menjaga kondisi kok, kan atlet harus tetap terjaga. Jakon. Kalau pemain yang ini sih udah profesional, udah tahu lah tugasnya kayak gitu-gitu, dia nggak usah disuruh, udah jalan sendiri. Udah ngerti ya kok. Senam, kan ini udah bukan anak kecil lagi. Dan mereka udah tahu lah tugas tanggung jawabnya. Tidak usah dipandu lagi. Iya, dan juga ini bukan karantina pertama ya kok. Sejak pandemi Ya. kan kemarin di Thailand, pulangnya juga kayak gini ya kok ya. Karantina kedua lah. Tapi ini beda kalau di Thailand tuh main sampai kalah gitu kan ya. Tapi kalau di All England nih kan kemarin ini banget ya kok, kejadiannya tuh gak enak banget. Nah kita baca di media tuh kok kayaknya yang paling gak bisa menerima pertama malah kayaknya Ko Heri nih. Soalnya malah Ahsan sama Hendra yang kayak menenangkan Ko Heri. Gimana kok perasaan Ko Heri kok? Ya kecewa banget pas dikasih tahu sama, kan saya yang kasih tahu pertama kali kan Rioni habis main, Ahsan Hendra main, saya turun ke bawah ke tempatnya buat ruangan kita buat stretching itu belum sampai, ya udah dikasih tahu Rioni, ya kecewa lah ya. Kan tadinya waktu di court di atas masih ada seneng gembira karena menang kan, terus turun ke bawah langsung drastis, nggak ada beberapa menit langsung beritanya kayak gitu. Jadi ya campur aduk lah. Yang pasti yang intinya kecewa berat, kok bisa begini gitu loh. Padahal kan untuk All England tahun ini kan menurut saya sih kans untuk bisa sampai final juara itu terbuka banget, karena kan kita lihat drawingnya gitu. Itu aja. Oh, kalau kecewa terhadap tidak bisa bermainnya anak-anak Indonesia, oke ya. Tapi kalau melihat penyelenggaraan All England-nya kok Heri paling kecewa tuh terhadap pihak yang mana kok? Ya, ini kan institusi ya dari BWF-nya juga. Ya, terutama memang kan kita PBSI di bawah naungan BWF ya. Ya BWF-nya harusnya bisa mengatasi lah, dan harusnya persiapannya jauh lebih baik, karena kan sebelum All England ini kan ada Thailand Open ya. Thailand tiga turnamen Thailand itu ya, ada 3 minggu. Harusnya mereka sudah belajar lah, sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Dalam hal ini berbeda banget gitu loh waktu di All England ya. Prokesnya ya ala kadarnya, kalau menurut saya ala kadarnya. Dan kurang mencerminkan ini turnamen turnamen prestius gitu loh, pertandingan yang gengsinya All England kan paling tinggi lah. Tapi dengan kemarin kita datang tuh nggak mencerminkan dari segininya ya, dari segi prokesnya gitu loh.
Iya, iya. Hmm. Ko Heri, Jauh banget sama Thailand lah, jauh banget. jauh banget ya. Ko Heri, Jauh. jadi yang Ko Heri harapkan adalah maksudnya ketika ada peraturan dari negara yang mengatakan, misalnya nih dalam satu pesawat kalau ada yang kena harus ada kayak karantina 10 hari. Artinya harusnya BWF sudah siap ya kok. Jangan Ya. sampai anak-anaknya akibatnya maksudnya atlet dari negara mana nggak bisa main. Nah kebetulan sekarang Indonesia begitu ya Ya. kok. Ya, jadi korban. Harusnya kan mereka harus koordinasi seperti apa. Kalau kemarin kan kayak di Thailand, sebelum turnamen mulai 1 minggu sebelumnya peserta harus sudah hadir. Gitu. Kalau ini kan paling berapa hari aja gitu. Jadi benar-benar ya nggak mencerminkan apa namanya satu turnamen yang besar dengan kondisi sekarang ini ya, dengan kondisi yang ada COVID seperti ini gitu loh. Menurut saya kayak gitu. Iya sih, bener ya. Kok berarti All England sayang banget ya. Maksudnya itu benar-benar Indonesia punya harapan. Setelah nggak ada Indonesia tuh Jepang benar-benar merajalela dikenal Iya. Langsung All Japan kok, All Japan final. partai. Oh, ini pertanyaanku, apakah atlet bisa menghandle toh situasi ini? Maksudnya ini situasi yang nggak gampang ya. Apalagi buat The Minions yang istilahnya nggak bertanding. Terus ini harap bertandingnya mereka gimana, Ko Heri? Ya kecewa banget. Yang kelihatan banget kan Gideon ya, Marcus Gideon ini kecewa banget karena satu yang tadi Yuni bilang selama 1 tahun nggak ada pertandingan. Terus kedua ini kan pertandingan awal mereka dan dengan persiapan yang cukup banyak, lama, cukup baik dan ya banyak pengorbanan yang menurut saya kemarin ke All England tuh ya sia-sia aja gitu. Itu yang buat mereka kecewa banget gitu loh. Tapi Ko Heri percaya bisa bangkit ya kok atlet-atlet ganda putra kok? Ya saya yakin bisa walaupun memang nggak cepet gitu loh. Tapi nanti setelah kita karantina kita ketemu lagi ya nanti saya cari solusi supaya gimana mereka bisa gairah lagi untuk apa mengadakan persiapan untuk menghadapi kan nanti ada Malaysia, ada Singapura ya. Jadi harusnya secepat mungkin bisa balik lagi motivasinya mereka gitu. Nah, itu yang paling penting ya Ko Heri kelihatannya. Iya. Ya gairah mereka buat kayak kemarin kan beda tuh udah lama nggak bertanding terus mau pertandingan All England kan persiapannya beda, latihannya semangat gitu, beda ada gairahnya. Tapi kayak kemarin kan loyo aja jadi aduh males aja ngomongnya jadi ya begitu campur gimana sih orang emosi gitu kan ngomongnya kan nggak kurang kontrol. Kok dengan situasi atlet-atlet pada drop dengan tidak bisa bertanding dan tapi kedepannya masih akan ada tadi Ko Heri bilang ya ada Malaysia, Singapura, mungkin India juga. Yeah. Gimana kok trik-triknya dan bagaimana cara Ko Heri kira-kira nanti membangkitkan kembali fokus mereka untuk mengejar title dan poin Olimpik? Kalau sekarang saya masih belum bisa kasih treatmentnya, jadi saya harus ketemu dulu, ngobrol dulu, lihat suasana nanti latihan hari pertama atau ada beberapa harinya. Nah nanti kita cari solusinya dengan biasanya saya dengan diskusi juga sama pemainnya gitu. Jadi saya nggak bisa putusin, saya mau gini-gini, pemainnya nggak mau kan susah juga. Jadi harus ada dua arah gitu antara dan pemainnya juga kita cari solusi gimana nih maunya gimana supaya mereka happy dulu nih. Maksud mereka seneng dulu, maksudnya jangan berlarut-larut gitu. Jadi kita harus ketemu dulu sama pemainnya, kita ngobrol, kita latihan dulu 1-2 hari terus itu baru kelihatan maunya gimana nih gitu. Oke, kok mau tanya sedikit tentang ke pertandingan di All England. Ada masa? Tenang, masih banyak ini stoknya. Jadi Kevin Sinyo ini kan yang paling ditunggu-tunggu banyak orang, pemain ranking 1 dunia akhirnya bisa comeback lagi di All England 2021. Dan mereka sempat main juga kemarin. Nah, Ko Heri menilai penampilan mereka tuh di babak pertama kemarin seperti apa sih? Udah bener-bener bisa langsung in atau gimana kok? Karena kan sempat rubber juga ya mainnya ya. Ya, kalau menurut saya sih bisa langsung in ya. Dari set pertama juga saya kelihatan terus dan sampai poin 11 terus saya masuk, saya ajak ngobrol, saya kasih masukan gitu, jalaninnya langsung enak gitu. Nah, memang kelihatan agak sedikit berubah itu lagi set kedua, jadi yang bikin rubber set. Jadi terlalu kendor dikit karena saya tanya kenapa set keduanya?
Karena set pertama terlalu gampang menangnya gitu. Jadi keduanya agak kendor gitu. Ternyata ketinggalannya agak banyak gitu loh. Nah setelah itu ya ketiga saya bilang udah tekan aja. Ternyata kan kalau saya nggak salah menangnya kan cuma 21-9 ya set ketiga. Game ketiga. Saya nggak terlalu apa ya buat seorang Kevin sama Gideon itu bisa balik lagi walaupun dalam jangka waktu yang lama 1 tahun nggak bertanding terus bertanding lagi gitu loh. Seperti itu. Jadi termasuk cepat ya kok adaptasinya dia balik lagi ke turnamen dan turnamen Cepat. yang langsung besar. Dan gairah mainnya beda. Kalau biasa kan kalau ya saya banyak lah ngikutin mereka babak-babak pertama kan agak santai ya main. Ya Widya juga tahu lah sering ngikutin agak slow santai. Kalau kemarin nggak langsung gas. Langsung gas. Motivasinya beda. Abis gas langsung disuruh berhenti parkir kok. Gas langsung tangan kok. Dia udah balik ke hotel dulu tuh. Oh oke. Oh iya, kan Hendra Ahsan yang Toyo itu kan Aksan Hendra sama saya habis selesai main kok. Kok mau nanya, itu kalau reaksi Gideon mau udah jelas lah di media ya, dia sangat keras bereaksinya. Patternnya kok sepertinya Kevin ini kok anteng-anteng aja, kayaknya apa kok Harry diapain Kevin tuh kok? Biasanya kan dia juga salah satu pemain yang kerap menyuarakan suaranya kalau dia nggak setuju kok Harry. Tapi kok kelihatannya yang ini tenang-tenang aja dia kok. Ya udah ada yang wakilin sih, jadi mungkin dicerain ke juru bicaranya aja sama Gideon. dianya mungkin lagi sibuk lagi atau apa lagi. Jadi nggak terlalu larut dalam suasana kayak gitu. Sebenarnya kecewa juga dia kecewa. Cuman dia nggak utarain secara nyata, nggak seperti Marcus ya. Langsung ngomong, langsung ini kecewanya. Dia sebenarnya kecewa, cuman dia mungkin agak sedikit beda ya. Dia biasanya kayak kemarin kan kelihatan waktu di bandara, dua-duanya ngomong terus Kevin bilang udah diwakilin sama Gideon, udah cukup aja lah gitu. Itu aja sih. Dia mungkin bisa nahan gitu. Mungkin Gideonnya nggak bisa tahan yang lebih menggebu-gebu, lebih emosi gitu. Ya, kan menyandang pemain peringkat 1 dunia setahun bertanding, itu susah memota aja. Kita lihat juga nggak gampang catch up-nya gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya peluang bagus ya buat Kevin Gideon gitu ya kok. Bagus banget tahun ini, bagus drawing-nya juga, persiapannya juga bagus. Kok kalau harus ngomongin The Daddies kok, The Daddies nggak makin muda loh, makin tua kok. Nah, itu kalau kira-kira pace mereka sampai Olimpik akan oke nggak sih kok kalau Harry lihat? Ya semoga sih kita lagi desain, semoga di Olimpik ini nanti kan dia di bulan apa sih, Agustus ya? Agustus. Ya tinggal beberapa bulan lagi ya kita desain lah dengan harusnya saya bisa melihat nanti ngelihat waktu mereka main nampil di All England, maksudnya sampai selesai gitu loh. Kemarin kan cuma baru sekali main, jadi masih belum ya menerka-nerka juga gitu loh. Jadi tapi sih saya yakin percaya ya karena seorang Hasan sama seorang Hendra itu bisa menjaga kondisi, bisa profesional banget lah mereka gitu. Iya. Ko Eri ingat nggak 2016 tuh mereka tuh justru yang diunggulin ya Ko Eri waktu di Rio de Janeiro. Nah, kalau sekarang kan mereka datang dengan status yang beda. Artinya mereka pemain pro gitu ya, mungkin udah lebih dewasa. Beda jauh nggak kok secara mentality dan juga performance-nya. Karena Olimpiade kan lebih banyak non teknis gitu sih kayaknya ya dibandingin tenisnya kok. Begitu gitu kok. Beda. Karena gini, kalau 2000 Olimpik 2016 di Brazil itu Hendra sendiri sama Aksan, jadi ngerasa dia bebannya double. Tapi kalau sekarang ada dua, ada Kevin Gideon, ada Aksan Hendra di bawah, dan rata-rata orang kalau secara itu lebih mengunggulkan kan Kevin Gideon, Aksan Hendranya baru second kan kedua. Nah itu mereka malah jadi lebih nyaman menurut saya sih. Tapi itu memang kelihatan waktu di kejuaraan dunia juga kelihatan. Jadi mereka yang malah yang jadi bisa
bisa berhasil meraih gelar gitu. Jadi menurut saya agak beda, situasinya agak sedikit beda Yun, antara Olimpik 2016 yang lalu sama yang Olimpik Tokyo tahun ini. Gitu. Maksudnya secara mental mereka lebih siap 2016, ya. bebannya luar biasa. Hendra Ahsan itu yang mesti juara kan gitu. Ya. Tapi kalau sekarang kan mereka juga udah lebih mature ya kok, lebih dewasa gitu loh, secara kekompakan, secara permainan, lebih enjoy aja lihat mereka main ya kok. Mereka lebih matang lah. Lebih matang. Iya sih. Kok ini kalau lihat Kevin Marcus, Hendra Ahsan gitu dengan di tengah pandemi dan berbagai keterbatasan turnamen, tapi mereka kan tetap ada tujuan akhir ya kok, tujuan terdekat itu di Olimpik. Bagaimana dengan Fajar Rian atau dengan ganda-ganda putra yang lainnya gitu? Mereka kan nggak diarahkan ke sana. Seperti apa kok caranya untuk tetap menjaga mereka tetap optimis, terus kompetitif dan mau ada keinginan lebih gitulah kok dengan segala keterbatasan ini.